Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, KPU Batam akan mengumumkan penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Batam pada 22 September 2024 dan akan melakukan pencabutan nomor urut paslon sehari berikutnya. Lalu bagaimana persiapan KPU Batam sejauh ini? Saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua KPU Batam, Bapak Mawardi. Selamat malam Pak Mawardi, saya Ella dari Batam TV. Selamat malam. Baik, Pak Mawardi, bisa disampaikan bagaimana persiapan penetapan dan pencabutan nomor urut untuk paslon wali kota dan wakil wali kota Batam sejauh ini, Pak? Baik, terima kasih para pemirsa Batam TV di mana saja berada. Terkait dengan mekanisme pengundian nomor urut, tentu ini diawali dengan tahapan penetapan pasangan calon. Tahapan penetapan pasangan calon sesuai dengan PKPU nomor 8 tentang pencalonan itu ditetapkan di tanggal 22 September. Artinya besok ya kami harus sudah menetapkan pasangan calon. Nah setelah itu, sehari setelahnya itu tepatnya di tanggal 23 September, tentu kami harus melakukan pengundian dan penetapan nomor urut. Nah, pengundian dan penetapan nomor urut ini acuannya berdasarkan surat dinas KPU RI nomor 2045 terkait dengan standar operasional pelaksanaan pengundian nomor urut, di mana ada dua tahapan disampaikan di sana, yaitu mulai dari tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan. Perlu saya sampaikan bahwa tahapan persiapan itu tentu diawali dengan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon, dengan teman-teman Bawaslu, terus dari pihak kepolisian, dan ini membahas terkait dengan mekanisme dan tata cara dalam proses pengundian dan penetapan nomor urut. Nah, prosesnya saya kira dapat kita lihat seperti pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut pada pelaksanaan Pilpres yang lalu. Pelaksanaannya mulai dari pembukaan ya, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, sampai nanti dimulainya rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon oleh Komisioner KPU Kota Batam. Lalu lanjut prosesnya tentu dari pasangan calon yang sudah kami tetapkan nanti di tanggal 22, masing-masing akan mendapatkan nomor urut pengundian, yang akan diambil oleh masing-masing wakil dari pasangan calon. Lanjut setelah itu tentu akan dilakukan pengundian. Nah, pengundian yang diambil langsung oleh pasangan wali kota dan pasangan wali kota dari masing-masing paslon yang ada. Nah, dan seterusnya saya kira setelah dilakukan pengundian nomor urut dan ditetapkan, kami akan tuangkan dalam bentuk berita acara dan surat keputusan di rapat pleno tersebut. Nah, inilah yang kemudian sebagai akhir dari rapat pleno terbuka setelah ditetapkan surat keputusan dari KPU Kota Batam terkait dengan penetapan nomor urut. Selanjutnya, dalam rapat pleno terbuka, meskipun itu tidak masuk dalam agenda rapat pleno terbuka, nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk dapat menyampaikan sambutan masing-masing, ya lebih kurang kita kasih waktu 10 menit dari masing-masing pasangan calon untuk dapat menyampaikan sambutan dalam pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut. Nah, setelah itu selesai proses pelaksanaan pengundian nomor urut dan dilakukan foto bersama. Begitu saya kira ya prosesnya, pelaksananya nanti di acara pengundian dan penetapan nomor urut. Baik, Pak Mawardi, setelah pencabutan nomor urut, apa saja tahapan yang akan dilalui oleh pasangan calon dalam proses Pilwako Batam, Pak?
Tahapan setelahnya sesuai dengan PKPU nomor 2 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan gubernur, wali kota, bupati dan wali kota. Dikatakan di sana bahwa setelah tahapan ini akan ada tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini dimulai dari tanggal 25, 3 hari setelah penetapan akan dimulai tahapan kampanye dari tanggal 25 sampai nanti masuk hari tenang, yaitu di tanggal 23 November ya. Prosesnya cukup panjang karena berlangsung lebih kurang kalau kami hitung dari jumlah hari itu sekitar 59 hari begitu. Dan inilah tahapan nanti setelah tahapan ini baru tahapan hari tenang selama 3 hari baru masuk ke tahapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Namun meskipun demikian, ini kan terkait dengan tahapan pencalonan. Ada tahapan-tahapan lain yang juga saya kira perlu saya sampaikan di sini terkait dengan tahapan pilkada, karena tahapan pilkada kita ini kan tidak sama durasinya dengan tahapan pileg dan pilpres yang lalu yang cukup panjang. Tahapan pilkada ini hanya berlangsung lebih kurang 9 atau 11 bulan begitu ya efektifnya. Jadi cukup singkat prosesnya sehingga banyak tahapan-tahapan di PKPU nomor 2 tahun 2024 itu yang saling beririsan, termasuk dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang akan kami tetapkan juga nanti besok di paling akhir di tanggal 22. Namun demikian KPU Kota Batam sudah menetapkan daftar 17 September yang lalu di Hotel Haris. Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan lancar. Terkait dengan data pemilih ini akan ada lagi data pemutakhiran ataupun pelayanan daftar pemilih tambahan, atau kalau di istilah pileg dan pilpres kemarin kita istilahkan DPTB. Nah ini juga akan proses tahapannya berjalan sampai nanti H-7 di pelaksanaan pilkada yang akan kita laksanakan di 27 November. Begitu ya, gambaran tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Baik, untuk sosialisasi Pak, sudah kemana saja sosialisasi tahapan Pilkada 2024 dilakukan dan apakah ada tanggapan atau masukan yang diberikan masyarakat jelang penetapan paslon Pak Mawardi? Oh ya, baik. Jadi terkait dengan tahapan pencalonan memang ada masukan ataupun tanmas ya, kalau istilah kami di PKPU itu masukan dan tanggapan masyarakat. Semalam tanggal 21 ya, hari ini tanggal 21 itu sudah berakhir dan tidak ada satupun tanggapan apapun ataupun masukan dari masyarakat terkait dengan proses pencalonan yang kita mulai kemarin di tanggal 24 ya, 24, 25, 26, pendaftaran di 27, 28, dan 29. Ya, kami nyatakan bahwa tanggapan masyarakat dinyatakan nihil. Meskipun demikian, perlu juga kami sampaikan bahwa tahapan sosialisasi secara umum itu adalah tahapan yang cukup panjang dalam pelaksanaan pilkada sampai nanti pada menjelang. Ini sudah kita laksanakan dan kita sudah laksanakan ke segmen masyarakat, baik itu di masyarakat komunitas, ke masyarakat, ke kelompok mahasiswa dan ke kelompok pemilih milenial, bahkan di beberapa wilayah-wilayah hinterland juga kita sudah melakukan sosialisasi ya. Ini sosialisasi secara umum ya yang kita laksanakan begitu. Baik, jadi apakah sejauh ini ada kendala yang KPU temukan Pak Mawardi? Alhamdulillah sejauh ini dalam proses pencalonan, karena pencalonan ini sangat pendek waktunya ya, sangat pendek waktunya, alhamdulillah tidak ada kendala ya, karena saya pikir karena di tahapan pencalonan ini memang yang sangat banyak berkomunikasi dengan KPU itu adalah tim LO yang masing-masing tim pasangan calon sudah menetapkan LO
yang menjadi penjembatan komunikasi dan konsultasi dengan KPU. Dan inilah yang selama ini baik sosialisasi yang kita lakukan terhadap pelaksanaan kampanye maupun tahapan-tahapan sebelumnya, kita berkomunikasi dengan LO dari masing-masing pasangan calon sehingga semua informasi terkait dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan dapat terlaksana dengan baik ya, sehingga saya kira tidak ada kendala-kendala yang sangat berarti yang kiranya dapat menghambat tahapan pelaksanaan pemilu. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Mawardi, Ketua KPU Batam. Baik, terakhir kalau boleh saya sampaikan, ada sedikit mungkin terlewatkan tadi bahwa di masa-masa tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September ini nanti kami juga di KPU Kota Batam sedang mempersiapkan logistik pemilu. Logistik pemilu, kita tahu bahwa logistik pemilu ini memang merupakan hal yang sangat krusial ya. Tanpa ada logistik pemilu tidak akan bisa berjalan. Maka memang ini tidak masuk dalam tahapan, tapi perlukah saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, momen yang sangat tepat ini, bahwa KPU Kota Batam sudah melaksanakan kegiatan penerimaan ya logistik pemilu yang sudah masuk. Ada beberapa item yang sudah masuk ke gudang kita. Selanjutnya nanti setelah penetapan tentu kami akan melakukan pencetakan surat suara dan prosesnya akan ada sortir lipat. Nah, ini biasanya juga KPU Kota Batam melibatkan masyarakat dalam proses tata kelola logistik di gudang. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Mawardi, Ketua KPU Batam. Silakan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.